Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Pemirsa masih dengan tema yang sama yaitu diare bersama dengan Dokter Elsa. Oke dokter, tadi kan kita sudah bahas mengenai materinya tentang diare ini ya dok ya. Sekarang kita bahas mengenai fitnah dan faktanya dulu ya dok ya. Oke. Nah, benar nggak sih dok kalau misalnya penderita diare ini baiknya dikasih pucuk daun pucuk jambu biji itu, diambil sarinya, dicekokin pada penderita, benar nggak dok? Karena itu sering dilakukan nih di masyarakat. Salah satu obat tradisional. Iya, salah satu obat tradisional. Sebenarnya obat-obatan tradisional itu beberapa ya memang ada yang efektif ya, tapi bagaimana dosis dan pengemasannya. Nanti kalau diseduhnya pakai air mentah, atau diseduhnya pakai diremes apa bagaimana ya nanti diarenya akan mau bertambah parah maksudnya. Nah, tapi khususnya kita ini bahas tentang balita ya, khususnya balita kita tidak memberikan anti diare begitu karena ada beberapa zat-zat seperti jambu biji kayak gitu ya, daun jambu biji ya, jambunya dok, daun jambunya itu ya. Nah kita nggak tahu nih, saya sendiri belum meneliti nih gitu isinya apa. Nah nanti jadinya akan berbahaya pada anak begitu dengan cara pembuatan yang tidak benar. Dosisnya kita tidak benar ya sebaiknya ya jangan kita berikan begitu. Berarti lebih baik jangan ya dok ya. Iya. Karena lebih banyak sih obat yang lebih aman seperti Oralit seperti itu ya dok ya. Dan pada anak itu kita justru mengganti cairannya begitu. Fokusnya ke pencegahan dan mengganti cairan. Berapa cairan yang keluar, nah itu yang diganti. Kemudian obat-obatan yang diberikan itu bukan obat-obatan yang untuk menstop diarenya, itu bukan obat-obatan yang memperbaiki epitel ususnya, kemudian mengganti elektrolit yang keluar, cairan yang keluar. Nah, seperti yang kita bilang tadi, antibiotik pun digunakan itu selektif sekali. Benar-benar jika terjadi infeksi bakterialis begitu. Oke, nah tadi kan sempat kita bahas di slide mengenai zinc, obat zinc. Mengapa dok obat zinc itu tidak boleh diputus dan mengapa sangat baik untuk usus ya dok ya? Iya. Itu kenapa dok? Zinc itu targetnya adalah epitel ususnya. Jadi saat terjadi diare itu, mukosa ususnya bagaimanapun akan terganggu ya. Nah pemberian zinc itu untuk membantu perbaikan sel-sel mukosanya yang pertama, yang kedua untuk imunitas sendiri. Nah, saat terjadi diare itu dia memperbaiki. Nah, jadi ada sistem yang diperbaiki di dalamnya. Iya. Setelah diare terjadi, dia membangun imun tubuhnya. Nah, ini berdasarkan penelitian, zinc ini nanti akan membantu nih untuk pencegahan terjadinya diare 2-3 bulan ke depannya begitu. Jadi zinc tidak diberhentikan walaupun diare sudah selesai begitu. Itu diteruskan sampai 10 hari ke depan. Oke. Terus ada juga nih dok, katanya kalau mau berhenti diare dikasih teh pekat tanpa gula. Nah itu apalagi pada balita, itu benar nggak sih dok? Nah kita balik lagi, kapan sih anak mulai kita boleh berikan air ya gitu ya. Nah sebenarnya kalau teh pekat mungkin maksudnya baik ya. Seperti slide kita tadi. Ya di slide juga tadi kan pemberian teh. Tapi bukan teh pekat. Teh manis juga boleh. Tujuannya apa? Untuk cairan juga. Kemudian ada gulanya, kita harapkan glukosa masuk juga gitu. Karena gimana pun diare itu banyak cairan yang keluar. Begitu juga dengan gula. Salah satunya juga anak jadi capek kan. Nah, tapi kalau teh pekat yang ada nanti muntah. Kemudian kemudian pada anak yang di bawah 6 bulan ya jangan gitu. Berbahaya sekali ya dok ya. Bisa memicu penyakit-penyakit lainnya nanti. Iya, benar sekali. Hati-hati memang. Pemberian obat warung nih dok,
pemberian, kan banyak tuh merek-merek yang sudah bersebaran obat pencegah atau pemberhenti diare. Itu gimana dok tanggapannya sebagai seorang dokter nih dok? Mungkin juga itu diberikan kepada anak-anak, kepada balita, itu gimana dok? Iya, itu ini ya memang kalau kita dewasa beberapa obat anti diare memang diberikan. Tapi kita tidak memberikan anti diare nih pada terapi diare pada anak. Kenapa? Nah, beberapa obat anti diare itu dia menghentikan pergerakan ususnya. Berasa kan Mbak tadi pernah diare belum? Pernah dong. Nah, ususnya itu heboh sekali bunyinya ya. Iya, Nah, krek-krek banget ya. iya, itu karena pergerakan ususnya meningkat. Oh, gitu. Nah, bisa karena infeksi virus, bakteri, ataupun malabsorpsi lainnya. Jadi pergerakan ususnya ini lagi heboh nih, begitu. Kalau dia infeksi, dia masih akan heboh selama infeksi itu ada. Nah, sementara obat anti diare itu masuk, dia memberhentikan pergerakan itu. Iya. Nah, daya tahan tubuh anak sama dewasa itu berbeda. Nah, saat anak kita berikan anti diarenya itu, nah targetnya itu ke ususnya. Jadi ususnya jadi berhenti. Oh gitu. Pergerakannya itu jadi tidak bagus. Sementara si bakteri, virus atau yang lain mekanisme yang lainnya itu tetap menghasilkan cairan. Nah, tetap menghasilkan cairan, akibatnya apa? Cairan itu tidak keluar kan karena pergerakan tadi itu tujuannya mengeluarkan cairan yang dihasilkan. Nah, bayangkan dalam satu pipanya tidak bisa memeras untuk keluar, tapi cairannya dihasilkan terus. Yang ada jadi malah banyak cairannya jadinya kembung, berbahaya. Nah, anti diare pada anak itu berakibatnya nanti kembung. Salah satu lagi bisa ususnya sendiri bisa terlipat. Terlipat maksudnya bagaimana tuh dok? Jadi ada beberapa kasus juga pemberian anti diare pada anak itu mengakibatkan masuknya usus itu dia ini sekali ya, lembek ya. Iya. Jadi dia bisa masuk, ini bisa masuk ke dalamnya gitu. Nah, itu bahaya sekali. Begitu. Kalau sudah terjadi bagaimana itu dok? Parah sekali kalau sudah terjadi. Bakal ada penanganan operasi seperti itu dok? Ya, ada dua macam. Yang pertama memang bisa diobservasi, itu ada ininya, ada guideline-nya. Kemudian ya mau nggak mau dioperasi. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, untuk kita ini orang tua seringnya juga ini ya datang ke apotek. Kadang apotek juga nggak tahu nih umur anak berapa, gitu kan. Nah, kalau anaknya masih balita diberikan itu ya sayang sekali. Memang ini mungkin terjadi. Pasti tidak terjadi. Kalau dibilang dok ini pasti nggak terjadi, enggak, kemungkinannya tinggi. Makanya dari tadi kita bahas terapi diare sepertinya sepele. Nah, itu penting sekali untuk tidak memberikan anti diare, berbahaya sekali untuk anak. Jadi sabar. Iya dok, tapi kan diarenya nggak berhenti. Iya, diarenya akan berhenti jika penyebabnya ini sudah mulai nih bagus. Sudah mulai teratasi. Penyebabnya tadi apa? Virus, bakteri, malabsorpsi, alergi. Kalau si penyebabnya tadi ini sudah teratasi, nanti diarenya akan bertahap berkurang. Jadi kita tidak sibuk nih dalam menghentikan diarenya, tapi mengganti cairannya dan menghentikan si penyebabnya tadi. Begitu. Baik dokter, ini udah cukup banyak nih ya kita sharing-sharing, udah bahas benar atau enggaknya juga nih, fitnah faktanya juga. Terima kasih banyak ya dokter ya karena sudah mengedukasi kami pada hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai pembahasan kita pada hari ini dok. Oke. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan dokter kita pada hari ini. Terus saksikan dokter kita dari hari Senin hingga dengan Jumat pukul 10 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novandini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.